pantas jika menghina, apalagi membullying, apalagi body shaming, apalagi itu adalah petinggi-petinggi negara. Malu kita sama negara luar, warganya sendiri loh diduga menghina petingginya, walaupun itu berbentuk kemasan seperti komedi sebagai lucu-lucuan yang datang juga pada ketawa, tapi itu kan termasuk itu adalah fitnah dan ada yang disakitin, dan itu termasuk body shaming. Loh, tapi nggak juga dong. Walaupun dia hanya sekedar komedi, tapi justru kalau komedi sudah banyak memiliki netizen, justru aspirasi rakyat yang keluar dari dia itu akan didengarkan masyarakat banyak, dan masyarakat menjadi tahu apa hal yang tidak dia tahu, begitu. Jadi, ya pemerintah harus dikritik kalau kerjanya tidak benar, kecuali kalau pemerintah kerjanya benar. Dan dunia hitam di balik layar ini memang harus dibongkar. Jadi kalau gue itu sangat support apa yang dilakukan Panji. Tinggal lagi Panji dan aparat hukum harus membuktikan apakah itu benar atau tidak. Menurut keyakinan gue, kalau mengkritik sudah ada porsinya, ya sudah ada porsinya untuk mengkritik pemerintahan atau mengkritik apa. Tapi kalau sebagai seorang komedi, tugasnya adalah menghibur yang datang pada saat dia berkomedi. Karena komedi itu adalah tidak harus dengan body shaming. Ciptakan lucu-lucu itu seperti zaman dulu ada Jojon, ada Bagio, itu tanpa body shaming, tanpa menghina-hina negara, tanpa menghina-hina pejabat-pejabat, dia juga bisa lucu. Itu baru seorang komedian. Beda dong, kalau Dono, Kasino Indo itu komedian acting di layar kaca. Kalau si Panji ini kan konsepnya dia stand up comedy. Stand up comedy itu rata-rata di luar negeri juga digunakan oleh komedian untuk mereka berpidato dan mengkritik politik ekonomi dunia hitam di sebuah negara. Bahkan mereka juga berhak mengkritik tentang peperangan dunia. Jadi kalau menurut saya sih nggak masalah. Daripada nanti komedi-komedi kelas teri yang ngomong nggak ada yang dengerin, yang mending si Panji lah. Apalagi dia viral kan, Netflix-nya jadi ditonton banyak orang Indonesia. Ya nggak masalah juga sih. Jadi kan Indonesia punya karakter baru, seorang komedian yang berani mengeluarkan aspirasi rakyat dengan pidato dan membawakan gaya komedi. Atau juga dia kan santai, bukan tegang banget, terus bukan lucu-lucuan alay. Beda dong kalau misalnya Dono Kasino ini kan mereka dituntut untuk lucuan alay. Mengkritik rakyat bagaimana? Orang body shaming, wakil presiden dibilang ngantuk. Ya, itu menurut keyakinan gue ngantuk ya. Terus dipraktekkan mukanya. Itu bukan mengkritik, itu termasuk bullying. Ya tapi kan dia kan bukan hanya mengkritik si pemerintah yang dimaksud tadi, dia mengkritiknya secara global. Ada juga dia mengkritik seseorang diduga money laundry, diduga juga kasus menerima money laundry judol begitu. Ya kalau gitu harus dibongkar, siapa tahu bener ya kan? Soalnya banyak banget di negara kita. Tapi yang money laundry itu kan yang gue lihat kan ditujukan ke Raffi Ahmad ya. Sekarang gini loh, Raffi Ahmad itu gue jadi saksi sejarahnya karena gue pernah syuting sama dia waktu itu di Juragan Leno produksi Multi Passion. Dia itu bekerja, dia itu dapat syuting malam, paginya itu udah ngido dari TV ke TV, terakhir ujung-ujungnya dia syuting sinetron, abis itu dia bilang dia mau syuting lagi film. Itu kerja dia tuh dari pagi sampai pagi, dari kepala sampai kaki sampai kepala loh. Pecel lele juga dari pagi ke pagi. Wah, kuli bangunan juga dari pagi ke pagi. Mereka tidur mikir, semua mikir. Kalau Raffi mah masih ada istirahatnya. Dan sebagai orang entertainment pasti Mbak sama saya udah tahu lah honor entertainment itu. Ya, tahu sendiri lah ya kan, cairnya juga lama. Dan kalaupun sekaya-kayanya Raffi, tidak mungkin juga kekayaan dia so hedon itu, makanya dia diduga, diduga Panji itu nyindir dia begitu. Kalau nanti terbukti atau tidak, tinggal nanti aja aparat hukum dan waktu dan Tuhan yang benar. Kalau misalnya tidak terbukti ya dia memang tidak akan menyusul suaminya Sandra Dewi. Tapi kalau bisa terbukti ya Allah alam begitu. Jadi tetap harus dibongkar juga. Siapa tahu kalau Raffi tidak seperti itu, tapi ada artis lain yang seperti itu begitu. Jadi kalau menurut saya nggak ngefek dari pagi ke pagi. Ratusan juta umat di Indonesia ini, emang Mbak pikir nggak dari pagi ke pagi? Makan aja mereka nggak ada duit, mereka mikir kerja kuli bangunan, ngorek paret tengah malam. Apalagi kalau sebagai dunia entertainment kita tahu lah kalau standar artis di Indonesia berapa begitu, sekayanya itu sekaya apa begitu. Kan nggak mungkin sekaya pengusaha kelas A kelas B dan
pejabat, apalagi sekaya oknum pejabat korupsi. Tapi kan yang kita kenal selama ini, si P ini kan adalah seorang komedi. Seorang komedi, bukan seorang mengkritik, bukan seorang yang pekerjaannya mengkritik kebijakan, mengkritik. Dia kan kita kenal ini adalah seorang komedi. Masa seorang komedi? Kalau menurut gue kembalikan lagi ke yang lama. Apa komedi? Komedi itu berarti bisa bikin orang ketawa, bisa bikin lucu, bisa bikin orang bersenang hati, melupakan kesusahannya. Jadi orang datang ke tempat kita itu untuk melihat penampilan kita, sesuaikan kembalikan lagi dengan job desk dan SOP komedi itu sendiri. Gak usah dicampur adukin, gak usah seperti di kayak gini loh. Karena yang nontonnya itu bukan umum, yang nontonnya itu katanya ada yang dia dulu pernah dukung 0%, yang 0% itu ya dia dukung. Nah itu sampai lah, kok yang dia dukung dia puji-puji karena terbukti kami kalah ya. Terus kalau yang menang kenapa diizinin? Padahal kan yang pemerintahan sekarang kayak Pak Presiden Prabowo sama Gibran yang kemarin kena juga diomongin itu kan menang dari 50%, 58% suara. Nah itu yang bikin netizen, wah ini lu gak adil lu, masa lu memuji-muji yang pernah dukung, yang pernah lu dukung, yang pernah lu kampanyain, karena kalah kecepatan lu mau kau promosi, karena sekarang masih 1 tahun kok, itu kata pemerintahan sekarang sabar. Habis gitu kan kesian. Ya, dalam dunia entertainment, komedi itu termasuk dalam dunia entertainment. Entertainment itu kan luas maknanya. Ada artis komedi, ada artis infotainment, ada artis talk show, ada artis podcast, ada artis pemain sinetron, ada artis pemain film dan pemain FTV, ya kan? Tukang lukisan juga artis. Nah, ini entertainment ini jangkauannya luas, sama seperti Mbak dan saya. Mbak pernah main sinetron, pernah main FTV, pernah main jadi penyanyi. Sekarang Mbak jadi artis sensasi, jadi host. Begitu juga dengan saya. Dulu main FTV, film, sinetron. Sekarang jadi artis sensasional di entertainment. Film internasional. Ya, itu yang paling kabar itu kan. Ya, udah hebat itu. Sombong ya, Pak. Iya, levelnya Agnes Monica loh. Sama Anggules, bentar lagi dia juga profesional. Lah, iya, orang kalau udah main film, kalau udah mancanegara udah internasional. Iya, ya karena kan? Menerima kontrak dari luar negeri. Itu kalau kelas dunia kan dia harus seluruh dunia. Tapi kalau netizen bilang Tessa Mariska bukan artis internasional, oh itu salah, kan udah mancanegara. Iya. Nah, itu harus diakui loh ya maknanya. Nah, mungkin maksud netizen ini bukan artis kelas dunia. Kalau dunia itu kan harus dikenal 240 negara. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang menyangka Mbak Tessa bukan artis internasional, gue yang menyangka di luar. Nah, hati-hati lu sama siapa. Baru kali ini udah tak setuju gue. Selama ini gue berantem dulu sama dia. Gue pakai filosofi yang benar gue benarkan, yang salah gue salahkan. Nah, begitu juga dengan si Panji tadi. Panji ini kan komedi. Mbak nggak bisa bilang dia komedi harus begini. Ya mungkin dia dulu komedi bahasnya tentang kelucuan sehari-hari masyarakat. Terus dia bahas lucunya alay seperti lawak-lawakan di film gitu. Nah, mungkin kali ini dia lagi pingin menjadi komedi tapi sekaligus mengkritik pemerintah. Jadi nggak masalah. Terus kalau Mbak bilang tadi, misalnya ya si Panji, lu jelekin orang yang nggak lu dukung, yang lu dukung nggak lu jelekin. Ya nggak masalah juga sih, karena di sebuah negara, di kehidupan manapun, kita kadang butuh orang yang gagal dan kalah. Kenapa? Karena biasanya orang yang gagal dan kalah di kompetisi, dia akan membongkar sesuatu hal dunia hitam dari orang yang menang, dan dia akan korek-korek itu faktanya sampai ke dalam-dalam. Jadi ya menang kalah itu menurut saya ya sah-sah aja kalau misalnya dia ngebongkar. Karena kalau nggak ada mulut dia kan kita nggak tahu ada hal-hal ternyata di balik kamera yang bisa dia bongkar. Tinggal lagi apakah itu bisa dibuktikan? Ya, saya minta hukum tegak lurus. KPK, sangat disayangkan. Hakim. Ini sangat disayangkan gara-gara kemarin itu si P itu, sehingga dia kabarnya dilaporkan oleh organisasi. Iya dilaporkan, makanya dilaporkan organisasi yang kalau nggak salah ya, yang saya lihat di YouTube itu NU dan Muhammadiyah. Nah kita tinggal nunggu aja nih laporannya, karena apa masalah apa nih? Masutan. Lu nggak baca sih, lu susah. Jadi Panji, jadi ada salah satu aja yang mau ini. Enggak, saya maksudnya biar saling netizen. Orang yang sholat
orang rajin sholat atau rajin ibadah belum tentu orang baik. Jangan milih pemimpin dari berdasarkan Ya. itunya doang. Jadi itu gitulah intinya. Jadi Terus dia bilang juga kan terima tambang. Jadi kita nggak usah terlalu bahas apa yang Nggak dia usah, ucapin. iya. Jadi laporin gara-gara Iya. omongannya dianggap terlalu memecah belah ini. Iya. Oke. Setuju nggak? Setuju Iya. nggak gitu ya? Oh, iya, oke, langsung. Oke. Cukup disayangkan, jadi dilaporin oleh kalau nggak salah dua kalau nggak salah NU sama Muhammadiyah yang pembawa di mensrea itu. Jadi menurutnya aku sayang sekali, niatnya dia kan tadinya menghibur kan, itu yang aku bilang tolonglah kembalikan lagi marwah dari komedi ini, kembalikan lagi duduknya itu. Apa SOP dari komedi itu? Bukan untuk body shaming, bukan untuk menghina-hina orang, bukan untuk mengejudge orang. Jadi kan sayang, cukup disayangkan seorang komedi dilaporkan. Bagaimana kelanjutannya kan kita nggak ngerti ini. Ya mungkin dia selama ini menyindir-nyindir oknum yang menggunakan agama untuk melakukan hal negatif, padahal agama itu tidak pernah mengajarkan hal negatif. Nah, mungkin ada orang yang tersinggung padahal niatnya dia itu tidak seperti itu kan, persepsi manusia itu beda-beda. Mungkin maksudnya tidak seperti itu, tapi yang melaporkan maksudnya seperti itu akhirnya dilaporkan. Tapi nanti kan ada pembuktian. Kalau misalnya tidak terbukti kata-katanya ada mengandung syarat suku agama. Enggak ya. sih, yang aku lihat gini yang dia bilang. Ini ya, koreksi kalau saya salah, tapi saya lihat di YouTube dia ngomong gini. Dia bilang NU, menurut keyakinan saya katanya NU dan Muhammadiyah berpolitik, sehingga ada juga menyinggung tambang. Mungkin yang namanya ada ketersinggungan nih dari situ. Jadi maksudnya aku, jika melawak tidak menyinggung-nyinggung yang lain itu pasti akan aman. Itu maksud aku cukup menyayangkan. Karena bagaimanapun juga kembalilah ke tidak ada mensrea di situ, tapi kembalilah marwah komedi itu dikembalikan. Tidak ada istilah-istilah itu ya, apa tuh namanya yang kalau untuk menghujat-hujat itu apa namanya itu? Bully. Bukan. Apa namanya itu yang kalau menghujat-hujat pejabat duduk dihujat itu? Roasting. Roasting itu menurut aku udahlah, karena bagaimanapun juga yang di roasting itu belum tentu senang, walaupun dia ketawa di depan kita, tapi tetap ada yang pasti roasting itu menceritakan kejelekan atau yang pasti rata-rata kejelekan yang ditertawakan. Nah, gimana body kalau shaming yang ditertawakan itu menurut aku tidak pantas. gimana kalau ini adalah kerjasama dari produser yang meminta si Panjal seperti itu? Karena kan komedi biasanya menuruti apa permintaan naskah. Iya, itu tadi aku bilang. Menurut netizen cukup disayangkan. Karena yang nonton itu adalah yang dia dulu dukung waktu zaman 0%. Nah itu cukup disayangkan. Dan itu tidak tersentuh, itu malah dipuji. Padahal makanya dibilang penonton, kecepatan lu mau ini. Penonton, netizen ngomong kecepatan lu kalau mau promosi, kalau lu mau kampanye, kalau lu masuk di politik. Karena masih 1 tahun presiden yang terpilih sekarang menduduki. Karena yang nonton itu rata-rata kata netizen adalah dari waktu kampanye 0% itu. Jadi kan kelihatannya jadi nggak kelihatan kesian si P-nya yang tadi niatnya benar, jadi dipikir orang ini adalah ada suruhan politis gitu loh. Kan tapi kesian. faktanya banyak juga yang membela dia, bahkan yang membela dia hampir 50-60% saya lihat. Gimana dong? Berarti Berarti kan masyarakat tuh kecewa kalau yang dengan bela orang-orang dia, yang dia kritik, diduga. memang kalau namanya udah ngelempar itu kan banyak yang bela, yang banyak yang ini. Tapi yang ngebela itu udah setelah di LP ini nih ada nggak bantu yang bela? Ini kan sekarang di LP in, tinggal menunggu aja kelanjutannya gimana. Apakah dia terbukti mensreanya itu benar ada atau mensreanya itu nggak ada gitu. Jadi itu nanti yang kita tunggu. Ya sebenarnya namanya menunggu, namanya LP itu kan deg-degan. Kan kasihan si P jadinya. Tujuan dia mau menghibur, tujuan dia mau bikin lucu, ujung-ujungnya diselipin yang gua duga menurut keyakinan gue. Gitu. Ya tapi apapun itu ya, mau dia komedi, mau dia bahas ini itu, saya sangat mendukung kalau seseorang mau dalam balutan komedi dan acting atau menyindir kerja oknum pemerintah yang tidak baik, ya kan?
Kalau itu terbukti, ya saya setuju-setuju aja. Kenapa? Karena dengan mulut orang-orang seperti Panji inilah aspirasi masyarakat kadang bisa tersalurkan. Dan kalau tidak ada kritik seperti ini, ya mungkin oknum pemerintah kerjanya tidak ada reparasi diri. Dan tidak terbongkarnya dunia-dunia hitam di dunia entertainment, politik, dan peperangan di dunia. Karena kan dunia pengusaha, dunia entertainment, dan dunia pemerintahan itu adalah dunia yang banyak skandal oleh oknum-oknum tertentu. Ya, mengkritik pemerintah tidak ada salahnya jika itu benar, itu adalah batu cambukan, ya. Tapi jika mengkritik pemerintah itu adalah bisa hanya untuk jadi bahan olokan, jadi bahan tertawaan, dan itu ada body shaming, dan di situ ada penghinaan di situ, itu ya nggak boleh, ya nggak bagus gitu. Oke, saya Tessa Mariska Dan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Bye bye.